Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan sedikit memaparkan tentang teknis evaluasi tes dan non-tes. Anggota kelompok 4 terdiri dari yang pertama Kikin Saradela 051, saya sendiri jadi pemateri pertama. Kedua Maria Ulpa 054 jadi pemateri 2. Ketiga Wardatul Husnanisa 055 jadi pemateri ketiga. Yang terakhir Maetik 063 jadi pemateri keempat atau yang terakhir. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan. Di sini yang pertama kami bahas tentang teknik tes, di mana teknik tes ini terdiri dari 5. Yang pertama menurut sifat, kedua menurut kegunaan, ketiga menurut isi dan tujuan, keempat menurut pembuatan, kelima menurut bentuk soal. Yang pertama saya akan membahas menurut sifatnya. Menurut sifatnya ini terdiri dari 2. Yang pertama tes verbal dan kedua tes non-verbal. Tes verbal ini berarti tes yang dilaksanakan dengan menggunakan bahasa atau kata-kata baik secara tulis maupun lisan. Sedangkan tes non-verbal berarti tes yang dilaksanakan dengan berupa tindakan atau tingkah laku atau tes tindakan. Selanjutnya menurut kegunaannya. Yang pertama tes diagnostik, di mana tes diagnostik ini berarti tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa. Untuk berdasarkan kelemahan tersebut dapat diberikan perlakuan yang tepat. Kedua, di sini ada tes termotip yang dimana dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti program tertentu atau pokok bahasa tertentu. Tes formatif ini juga diberikan pada setiap akhir program. Manfaat bagi siswa yang pertama mengetahui apakah siswa sudah menguasai atau belum suatu program atau pokok bahasa. Yang kedua sebagai reinforcement. Ketiga usaha perbaikan. Manfaat bagi guru. Sedangkan manfaat bagi guru yang pertama mengetahui sejauh mana bahan yang diajarkan diterima siswa. Kedua mengetahui bagian mana yang belum dimiliki. Ketiga ada tes sumatif. Tes sumatif ini dilakukan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program atau sekelompok pokok bahasa. Nah, di sini manfaatnya ada 3. Yang pertama menentukan nilai, kedua untuk menentukan remedi dan belajar tuntas, ketiga sebagai catatan kemajuan belajar siswa. Selanjutnya menurut isi dan tujuan. Yang pertama ada asesmen tes atau tes hasil belajar, berarti tes untuk mengetahui kemampuan anak dalam penguasaan hasil belajar dari materi yang telah diberikan oleh guru. Yang kedua ada aptitude test atau tes psikologi, yang dimana dimaksud dengan tes untuk mengetahui kesanggupan seseorang atau bakat. Ketiga ada diagnostik tes atau tes diagnostik, yang berarti tes untuk mengetahui letak kelemahan belajar siswa dan hambatan belajar siswa. Selanjutnya ada menurut pembuatan. Menurut pembuatannya ini ada 6. Yang pertama tes buatan guru atau teacher made test. Kedua tes yang dibuat sendiri oleh guru. Ketiga tes yang disusun oleh seseorang pendidik yang belum memiliki keahlian profesional dalam penyusunan tes-tes yang disusun oleh seseorang guru tanpa bantuan tim ahli. Yang keempat didasarkan atas bahan dan tujuan khusus yang dirumuskan oleh guru untuk kelasnya sendiri. Yang kelima jarang menggunakan butir tes yang sudah diuji cobakan, dianalisis, direvisi. Yang keenam atau terakhir mempunyai reliabilitas yang rendah.
Tes buatan guru, yang pertama tes lisan atau oral test, kedua tes tertulis atau written test, ketiga tes praktik atau perbuatan atau dalam kurung performance test. Tes lisan atau dalam kurung oral test merupakan alat penilaian yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung untuk mengetahui kemampuan berupa proses berpikir siswa dalam memecahkan suatu masalah, mempertanggungjawabkan pendapat, penggunaan bahasa, dan penguasaan materi pelajaran. Ditinjau juga dari jenis pertanyaan yang akan diajukan. Tes lisan dapat berbentuk pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Ditinjau dari jawaban yang diinginkan, tes lisan dapat berbentuk pertanyaan-pertanyaan berupa hafalan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, mengkonstruk. Baik, di sini saya atas Maria Ulfa. Materi kedua, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Kikin Saradela. Tes tertulis, alat penilaian yang harus dijawab oleh siswa. Tes yang soal dan jawaban yang diberikan oleh siswa yang berupa bahasa tulisan. Yang ketiga yaitu teks praktis atau perbuatan. Tes yang diberikan dalam bentuk tugas-tugas, pelaksanaannya dalam bentuk penampilan atau perbuatan, praktik pengalaman lapangan, praktik kerja lapangan, praktik olahraga, praktik laboratorium, dan praktik kesenian. Tes perbuatan. Tes perbuatan digunakan untuk mengukur taraf kompetensi yang bersifat keterampilan yang dilakukan terhadap proses melakukan gerakan atau menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan. Untuk melakukan tes perbuatan perlu dipersiapkan dua jenis alat, yaitu lembaran tugas. Yang pertama, lembaran tugas atau kerja yang berisi deskripsi mengenai instruksi atau petunjuk yang jelas sehingga siswa mengetahui secara tepat apa yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu lamaran pengamatan yang digunakan untuk menilai tingkah laku siswa selama proses pelaksanaan tugas sampai kepada hasil yang dicapai. Tes standar. Tes yang disusun oleh staf ahli. Yang pertama, tes yang disusun oleh satu tim ahli atau disusun oleh lembaga yang khusus yang menyelenggarakan secara profesional. Yang kedua, didasarkan atas bahan dan tujuan umum dari sekolah-sekolah di suatu negara atau suatu negara. Yang ketiga, menggunakan butir tes yang sudah diuji cobakan, dianalisis, direvisi sebelum menjadi sebuah tes. Yang keempat, mempunyai reliabilitas yang tinggi. Selanjutnya, istilah standar dalam tes yang dimaksudkan bahwa semua siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama dari sejumlah besar pernyataan yang dikerjakan dengan mengikuti petunjuk yang sama dan dalam batasan waktu yang sama pula. Selanjutnya di sini perbandingan tes standar dan tes buatan guru. Yang pertama, adapun aspek tes standar tes guru. Aspeknya dasar, tes standar tujuan umum, tes guru tujuan khusus. Aspek cakupan, tes standar luas, tes guru terbatas. Aspek penyusunan, tes standar tim lengkap, tes guru-guru. Aspek uji coba, tes standar telah dilakukan, tes guru tidak dilakukan. Aspek reliabilitas, tes standar tinggi, tes guru sedang. Aspek normal, tes standar nasional, tes guru kelompok terbatas.
Selanjutnya itu menurut bentuk soal, tes subjektif atau isi tes. Tes yang jawabannya membutuhkan uraian-uraian. Selanjutnya tes tulis yang memiliki kebebasan memilih dan menentukan jawaban, sehingga peserta didik menampilkan data jawaban yang bervariasi yang berakibat tinggi kebenaran dan tingkat kesalahan juga menjadi probabilitas. Selanjutnya tes subjek terdiri dari pertama tes subjektif terbatas. Apabila membutuhkan jawaban yang terbatas atau jawaban telah diarahkan open penyusunan tes. Yang kedua tes subjektif bebas. Apabila membutuhkan jawaban yang luas atau panjang. Selanjutnya, tes subjektif terbatas. Keterbatasan itu mencakup format, isi, dan ruang lingkup jawaban. Batas ini meliputi konteks jawaban yang diinginkan, jumlah butir jawaban yang diharapkan. Butir soal tipe jawaban melengkapi. Yang kedua, butir soal tipe jawaban singkat. Tes subjek bebas. Peserta tes memiliki kebebasan yang luas untuk mengorganisasikan dan mengekspresikan pikiran dan gagasannya dalam menjawab soal tersebut. Jawaban siswa bersifat terbuka, fleksibel, dan tidak terstruktur. Tes esai atau uraian. Tes hasil belajar yang memiliki karakteristik. Yang pertama, berbentuk perintah atau pernyataan yang menghendaki jawaban berupa uraian atau paparan. Bentuk pernyataan atau perintah itu memiliki testi memberikan penjelasan, komentar, penafsiran. Yang ketiga, jumlah butir soal umumnya terbatas. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Wardatul Husnanisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardatul Husnanisa, pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan dari pemateri kedua. 2 tes objektif tipe tes. Ada 2. Yang pertama, tes yang jawabannya sudah disediakan. 2 tes tulis yang itemnya dapat dijawab dengan memilih jawaban yang sudah tersedia, sehingga peserta didik menampilkan keseragaman data baik bagi yang menjawab benar maupun mereka yang menjawab salah. Dapat berupa yang pertama benar salah, kedua pilihan ganda, ketiga menjodohkan, 4 tes isian. Selanjutnya penjelasan dari tes isian. Completion, tes terdiri atas kalimat-kalimat yang ada pada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Ada 2 bentuk, yang pertama kalimat tunggal, 2 kalimat berantai. Selanjutnya benar salah, soalnya berupa pertanyaan-pertanyaan statement. Statement tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Pilihan ganda terdiri atas suatu keterangan tentang suatu pengertian yang belum lengkap, dan untuk melengkapi harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Bentuk multitipe course, yang pertama multitipe course biasa, kedua hubungan antar hal, pernyataan sebab pernyataan, ketiga bentuk asosiasi. Selanjutnya tes pilihan ganda. Ada 2. Yang pertama, tes yang terdiri dari pernyataan atau pernyataan statement yang belum sempurna disebut juga STEM, dan beberapa alternatif pilihan jawaban. Kedua pilihan jawaban terdiri dari jawaban yang benar dan jawaban yang salah disebut dengan pengecoh, yang memungkinkan orang tertarik melihatnya jika tidak betul-betul menguasai materi. Selanjutnya menjodohkan. Menjodohkan tes terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawabannya yang tercantum dalam seri jawaban. Tugas murid adalah mencari dan menempatkan jawaban sehingga sesuai atau cocok dengan pertanyaannya. Selanjutnya tes menjodohkan. Yang pertama pada tes menjodohkan terdiri atas kumpulan soal dan kumpulan jawaban. Yang keduanya dikumpulkan pada 2 kolom yang berbeda. Yang kedua, kolom sebelah kiri kumpulan soal dan kolom sebelah kanan kumpulan jawaban yang lebih banyak dari soal. Metode penelitian, yang pertama untuk kerja atau kinerja, kedua penugasan atau proyek, ketiga hasil kerja atau produk, 4 portofoli, 5 sikap, dan terakhir penilaian diri sendiri. Untuk kerja atau kinerja, penilaian yang dilakukan dengan pengamatan terhadap aktivitas siswa sebagaimana terjadi untuk kerja, tingkah laku, interaksi.
Cocok untuk yang pertama penyajian lisan, keterampilan berbicara, berpidato, baca puisi, berinteraksi. Kedua, pemecah masalah dalam kelompok. Ketiga, partisipasi dalam diskusi. Keempat, materi. 5, memainkan alat musik. 6, olahraga. 7, menggunakan peralatan laboratorium. 8, mengoperasikan satu alat. Dan terakhir, bermain peran. Penugasan, penilaian terhadap satu tugas yang mengandung penyelidikan yang harus selesai dalam waktu tertentu. Tugas itu suatu investigasi dengan tahapan. Yang pertama perencanaan, kedua pengumpulan data, ketiga pengolahan data, dan terakhir penyajian. Baiklah, saya atas nama Maetik akan melanjutkan materi dari pemateri ketiga, Wardatul Husnanisa. Langsung saja di sini kuesioner. Kuesioner sering dikenal dengan istilah angket. Kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Dengan kuesioner ini, orang dapat diketahui tentang keadaan atau diri, pengalaman, pengetahuan sikap, atau pendapatnya. Ditinjau dari segi siapa yang menjawab, kuesioner terbagi menjadi kuesioner langsung dan tidak langsung. Kuesioner langsung adalah jika item pertanyaan dalam kuesioner berisi tentang pertanyaan bagi responden pribadi. Sedangkan kuesioner tidak langsung adalah jika item pertanyaan bukan tentang pribadi responden, melainkan pihak yang lain yang terkait dengan responden. Ditinjau dari segi cara menjawab, kuesioner terbagi menjadi kuesioner terbuka dan tertutup. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang memberikan kebebasan bagi responden untuk menjawab setiap item pertanyaan. Sedangkan kuesioner tertutup adalah kuesioner yang item jawabannya sudah ditentukan sehingga responden harus memilih di antaranya. Selanjutnya, checklist. Checklist merupakan deretan pertanyaan biasanya dalam bentuk singkat di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cek atau V ada tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, wawancara. Wawancara adalah suatu metode untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan tanya jawab sepihak. Dikatakan antara sepihak karena dalam wawancara ini responden tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, interview ada dua macam, yaitu interview bebas dan terpimpin. Interview bebas adalah responden mempunyai kebebasan menyatakan pendapatnya tanpa adanya patokan yang telah dibuat oleh subjek evaluasi. Sedangkan interview terpimpin, interview yang dilakukan oleh subjek evaluasi dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. Selanjutnya, observation. Observation adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti disertai dengan pencatatan secara sistematis. Observasi terdiri dari yang pertama observasi partisipian di mana pengamat ikut dalam kegiatan yang diamati. Yang kedua observasi sistematik. Faktor yang diamati sudah tersusun sistematis dan diatur menurut kategori. Pengamatan berada di luar kelompok yang diamati. Yang ketiga, observasi eksperimental atau pengamatan tidak masuk kelompok tapi dapat mengendalikan situasi sehingga sesuai dengan tujuan evaluasi. Selanjutnya, riwayat hidup. Riwayat hidup adalah gambaran seorang tentang keadaan selama dalam masa kehidupan. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian yang dapat berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang ditunjukkan kepada peserta didik untuk mendapatkan respon sesuai dengan petunjuk tersebut, dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Selanjutnya, istilah-istilah yang ada hubungannya dengan tes. Yang pertama, testing, saat pada waktu tes itu dilaksanakan atau saat pengambilan tes. Yang kedua, teste atau responden yang sedang mengerjakan. Yang ketiga, tester atau orang yang diserahi untuk melaksanakan pengambilan terhadap para responden. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan tes. Yang pertama, mempersiapkan ruangan dan perlengkapan yang diperlukan. Yang kedua, membagikan lembar tes dan alat pendukung lainnya.
Yang ketiga, menerangkan cara mengerjakannya. Yang keempat, mengawasi responden. Yang kelima, memberikan tanda waktu. Yang keenam, mengumpulkan pekerjaan responden. Dan yang ketujuh, mengisi berita acara. Selanjutnya, manfaat tes. Manfaat dilaksanakannya tes. Yang pertama, validitas, valid atau tepat atau sahih. Yang kedua, reliabilitas, reliable atau tetap. Yang ketiga, praktis. Yang keempat, ekonomis. Kelima, daya pembedanya jelas. Dan yang terakhir, tingkat kesukarannya dapat diukur. Suatu tes disebut valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang pertama, untuk mengukur minat, yaitu angket. Yang kedua, untuk mengukur partisipasi, yaitu kehadiran. Yang ketiga, untuk mengukur kemampuan matematika siswa, yaitu tes buatan guru. Dan yang keempat, untuk mengukur lompatan siswa, yaitu lapangan. Selanjutnya, validitas tes. Validitas tes adalah tes yang dapat mengukur dengan tepat apa yang hendak diukur. Di validitas tes ini, skor yang diperoleh dengan tes tersebut mencerminkan kemampuan yang sesungguhnya dari tes T. Reliable, yaitu diberikan berulang-ulang baik secara paralel maupun kelompok, hasilnya relatif sama. Dengan kata lain, memberikan hasil yang tepat apabila diteskan berkali-kali. Atau jika siswa diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa berada dalam ukuran dan ranking yang sama. Ini adalah contoh dari hasil tes atau reliable. Di sini nama siswa ada Amin, Banu, Cahaya, Cicilia Sani, Dewi Balkis, Farida Uswatun. Di sini bisa kita lihat nilai dari tes 1 dan tes 2. Sini adalah hasil tes atau contoh dari hasil tes atau reliable. Yang selanjutnya, kelebihan dari tes. Yang pertama, mudah dilaksanakan. Yang kedua, mudah memeriksaannya. Yang ketiga, dilengkapi dengan petunjuk yang jelas. Yang keempat, ekonomis atau murah. Dan kelima, biaya relatif terjangkau. Yang keenam, tenaga banyak. Dan yang terakhir, waktu lama. Daya pembeda dan tingkat kesukaran. Yang pertama, dapat diukur dengan statistik yang sesuai. Yang kedua, mencantumkan hasil tes T. Yang ketiga, mengelompokkan tes menjadi 2 bagian. Yang keempat, mengukur skor maksimal masing-masing bagian. Teknik tes digunakan untuk menilai kemampuan siswa yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, bakat khusus atau bakat bahasa, bakat teknik, dan bakat umum atau intelijensi. Demikianlah dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.